Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang. Superpower Mindfulness Video Part 6a. Bagian 1, Kebahagiaan Meditasi Bab 6, Variasi untuk menyegarkan meditasi. Bab 6 ini akan terbagi dalam 2 video. Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal, Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak, Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Bab 6. Variasi untuk menyegarkan meditasi. Dalam bab ini, saya akan menyajikan 3 jenis meditasi, yaitu meditasi cinta kasih, meditasi membiarkan, dan meditasi jalan. Dalam ketiga jenis meditasi ini, metodenya secara umum sama dengan meditasi pernapasan. Perbedaan utamanya adalah tempat Anda memusatkan perhatian Anda. Anda akan buktikan metode-metode ini sangat membantu karena akan menambahkan keragaman bagi praktek meditasi Anda. Jika Anda terus terpaku pada satu jenis meditasi, Anda bisa merasa begitu bosannya, sehingga Anda menyimpang ke dalam ketumpulan atau kehilangan seluruh minat dan menyerah total. Anda memerlukan kebahagiaan dalam latihan meditasi Anda, bukan hanya sebagai lem yang merekatkan kesadaran pada objeknya, tetapi juga sebagai faktor hiburan yang akan menjaga Anda kembali bermeditasi. Moto kebugaran jasmani bisa jadi tidak sakit, tidak maju. Tetapi moto meditasi adalah tidak bahagia, tidak berkesadaran. Meditasi cinta kasih. Buddha menyebut cinta kasih sebagai metta. Kata ini merujuk pada sebuah emosi, perasaan niat baik yang mampu mempertahankan gagasan-gagasan yang mengharapkan kebahagiaan bagi pihak lain, dan yang bersedia memaafkan kesalahan apapun. Ungkapan metta yang menjadi favorit saya terangkum oleh kata-kata, "Pintu hatiku sepenuhnya terbuka bagimu selamanya, siapapun Anda dan apapun yang telah Anda lakukan." Metta adalah cinta tanpa diri, terbit dari inspirasi, tak mengharapkan pamrih apapun, dan tanpa syarat apapun. Buddha mengumpamakan metta sebagai cinta kasih ibu kepada anaknya. Sutta Nipata ayat 149. Seorang ibu mungkin tidak selalu menyukai anaknya atau setuju terhadap kelakuannya. Tetapi dia akan selalu peduli dan hanya mengharapkan kebahagiaan bagi anaknya. Hati yang terbuka, tanpa pilih kasih, dan kebaikan tulus seperti itulah yang disebut metta. Dalam meditasi metta, Anda memusatkan perhatian kepada perasaan cinta kasih, mengembangkan emosi kebahagiaan sampai emosi itu memenuhi segenap pikiran. Cara hal ini dicapai dapat diperbandingkan dengan cara Anda menyalakan api unggun. Anda memulai dengan kertas atau apa saja yang mudah terbakar. Kemudian, Anda menambahkan ranting-ranting kecil atau sebatang kayu. Ketika kayu mulai terbakar, Anda menambahkan kayu-kayu kecil.
dan setelah itu batang-batang yang lebih besar. Saat api telah berkobar-kobar dan menjadi sangat panas, Anda bahkan dapat melemparkan kayu-kayu yang basah dan lembab, dan kayu-kayu itu pun akan segera terlalap api. Metta secara persis dapat dibandingkan dengan api hangat dan cemerlang yang berkobar di dalam hati Anda. Anda tidak dapat berharap menyalakan api cinta kasih mulai dengan sebuah objek yang sulit. Ini sama saja berharap menyalakan api unggun dengan menggesekkan korek api ke segelondong kayu lembab. Jadi, jangan memulai meditasi metta dengan memancarkan metta kepada diri Anda sendiri atau kepada seorang musuh. Alih-alih, mulailah dengan memancarkan cinta kasih kepada sesuatu yang mudah dipantik dengan cinta kasih. Saya mempersiapkan diri saya untuk bermeditasi metta dengan menancapkan kesadaran saya pada momen saat ini. Meneguhkan tahap 1 meditasi yang telah digambarkan pada bab 1. Kemudian, saya mengawali meditasi metta dengan membayangkan seekor anak kucing yang mungil. Saya suka kucing, terutama anak kucing. Jadi, anak kucing hayalan saya untuk cinta kasih adalah bagaikan oksigen untuk api. Saya hanya perlu berpikir tentang anak kucing mungil saya, dan hati saya pun terterangi oleh metta. Saya terus menvisualisasi kawan imajiner saya itu, menggambarkannya tercampakkan, kelaparan, dan ketakutan. Dalam rentang hidupnya yang singkat, dia hanya merasakan penolakan, kekerasan, dan kesepian. Saya membayangkan tulang belulangnya menonjol keluar dari tubuhnya yang kerempeng, rambutnya terkotori oleh debu dan sedikit darah, tubuhnya kaku karena kengerian. Saya merasa bahwa jika saya tidak menaruh kepedulian kepada makhluk mungil yang papa ini, maka tak seorang pun yang akan mempedulikannya. Dan dia akan mati secara menakutkan, menyeramkan, dan sendirian. Saya merasakan sepenuhnya rasa sakit anak kucing itu dalam segala bentuknya. Dan hati saya terbuka lebar-lebar untuk membanjirinya dengan belas kasihan. Saya akan merawat anak kucing mungil itu. Saya akan melindunginya dan memberinya makan. Saya membayangkan diri saya melihat dalam-dalam ke sepasang matanya yang cemas, mencoba melarutkan kekhawatirannya dengan metta yang mengalir melalui mata saya. Saya menjangkaunya perlahan, menenangkannya dengan terus menjaga kontak mata. Dengan lembut, saya mengangkat anak kucing mungil itu dan menekapnya ke dada saya. Saya mengusir gigil yang dirasakan anak kucing itu dengan kehangatan dari suhu tubuh saya. Saya menepis rasa takutnya dengan kelembutan pelukan saya, dan saya merasakan kepercayaannya mulai tumbuh. Saya berkata kepada anak kucing di dada saya itu, "Kucing kecil, jangan pernah merasa kesepian lagi. Jangan pernah merasa begitu takut. Saya akan senantiasa menjagamu, menjadi pelindung dan sahabatmu. Saya mengasihimu, kucing kecil. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, hati saya akan selalu menyambutmu. Saya selalu memberikan cinta kasih saya yang tak terbatas." Saya rasakan anak kucing saya merasa hangat, tenang, dan akhirnya mendengkur. Ini sekedar garis besar bagaimana saya memulai meditasi metta saya. Saya biasanya menghabiskan lebih banyak waktu. Saya menggunakan imajinasi dan ucapan dalam hati untuk melukis sebuah gambar dalam pikiran saya. Untuk membuat sebuah skenario di mana nyala metta pertama bisa menyala. Pada akhir latihan batin ini, mata saya tetap terpejam.
Saya memusatkan perhatian pada wilayah di sekitar hati saya dan merasakan pendaran rasa hangat pertama dari emosi cinta kasih. Anak kucing saya itu seperti kertas yang Anda gunakan untuk menyalakan api unggun. Anda mungkin tidak suka anak kucing, jadi pilihlah sesuatu yang lain. Barangkali seekor anak anjing atau seorang bayi. Apapun yang Anda pilih sebagai objek meta Anda yang pertama, buatlah itu sesuatu yang imajiner, bukan sesuatu yang nyata. Di dalam pikiran, Anda dapat membuat seekor anak kucing, atau seekor anak anjing, atau seorang bayi, atau apapun yang Anda sukai. Anda lebih bebas untuk membangkitkan meta kalau Anda menggunakan sosok makhluk fantasi ketimbang sesuatu dari dunia nyata. Kucing imajiner saya tidur pada waktu yang tepat dan tidak pernah pipis di pangkuan saya. Setelah memilih objek pertama Anda, gunakan kekuatan imajinasi Anda untuk menciptakan sebuah kisah di seputar makhluk yang membangkitkan cinta kasih Anda. Dengan latihan, metode inovatif ini menjadi salah satu cara paling sukses dan menyenangkan untuk mengawali meditasi metta. Beberapa tahun lalu, seorang siswa perempuan mengeluh kepada saya bahwa metode ini tidak manjur untuknya. Dia menganggap hewan-hewan kecil, terutama anak kucing yang nakal, sebagai hama kecil. Dia juga tidak menyukai bayi-bayi yang cengeng, merengek, mengompol. Dia menderita sebuah kasus parah dari apa yang saya sebut sebagai penghalang metta. Dia lantas memberitahukan saya bahwa di apartemennya di Sydney, dia menanam beberapa pohon bunga dalam pot. Jadi, saya menyarankannya untuk memilih salah satu tanaman tersebut sebagai objek metta pertamanya. Dia membayangkan sebuah semaian yang begitu lembut dan halus. Semaian itu begitu rentan sehingga memerlukan seluruh kepeduliannya, rasa cintanya, dan perlindungannya untuk dapat bertahan hidup. Dia mengerahkan segenap naluri keibuannya kepada tumbuhan-tumbuhan mungil yang rentan tersebut, membesarkan dan menyirami teman-temannya tersebut sampai mereka menyembulkan bunga-bunga yang indah dan semerbak untuk membalas budinya. Dia benar-benar menjalankan metode tersebut. Itulah saat pertama kalinya meditasi metta manjur untuknya. Saat peristiwa itu terjadi selama retret, dia bilang kepada saya bahwa inilah satu-satunya sesi dia tidak menunggu-nunggu saya membunyikan lonceng. Setelah nyala metta yang pertama terkukuhkan dengan cara ini, tinggalkanlah makhluk-makhluk imajiner Anda dan letakkanlah pada tempatnya sesosok manusia nyata, seseorang yang sangat akrab secara emosi dengan Anda, seperti pasangan Anda, kerabat yang Anda sayangi, atau bahkan sahabat terbaik Anda. Itu harus seseorang yang kepadanya kita mudah membangkitkan dan mempertahankan rasa cinta kasih. Dalam metafora api unggun, mereka adalah bilah-bilah kayu kecil yang disebut ranting. Sekali lagi, gunakanlah perkataan-perkataan dalam hati untuk melukiskan suatu citra di sekitar mereka dalam pikiran Anda. Mereka juga membutuhkan rasa persahabatan dan kasih Anda. Mereka juga rentan secara emosi, bisa mengalami rasa kecewa dan frustasi dalam kehidupan. Gunakanlah ulasan hati Anda untuk berkata, "Sahabatku terkasih, dengan tulus aku mengharapkan kebahagiaan untukmu. Semoga badanmu bebas dari rasa sakit dan batinmu menemukan kecukupan hati. Kuberikan kasihku tanpa syarat kepadamu. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu selalu mempunyai tempat di hatiku."
Aku sungguh peduli kepadamu. Atau kata-kata senada rancangan Anda sendiri. Gunakanlah frasa-frasa apa saja yang membangkitkan pendar-pendar kehangatan metta di dalam hati Anda. Tetaplah bersama orang ini. Bayangkanlah mereka ada di hadapan Anda sampai cahaya metta bertambah terang dan menetap di sekitar mereka. Sekarang, dengan cepat tempatkan perhatian Anda pada bagian tubuh yang dekat dengan jantung Anda. Dan rasakanlah sensasi fisik yang berkenaan dengan metta. Anda akan temukan sensasi itu terasa menyenangkan. Tinggalkan gambaran mengenai orang tersebut dan gantilah dengan citra dari kenalan dekat lainnya. Ciptakan perasaan metta di sekitar mereka dengan menggunakan perkataan-perkataan dalam hati dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Semoga kamu berbahagia. Bayangkanlah mereka ada di hadapan Anda saat ini sampai metta tumbuh cemerlang dan melingkupi mereka dengan ajak. Selanjutnya, gantilah dengan sekelompok orang, barangkali semua orang yang tinggal di rumah Anda. Kembangkanlah pendar kepedulian metta di sekitar mereka dengan cara yang sama. Semoga Anda sehat dan bahagia. Dalam kiasan api unggun, sekarang Anda sedang menambahkan batang-batang kayu yang besar. Lihatlah, apakah Anda mampu membayangkan metta menjadi seberkas cahaya emas yang memancar dari sekuntum teratai putih rupawan di tengah hati Anda. Biarlah pancaran cinta kasih itu menebar ke segenap penjuru, melingkupi lebih dan lebih banyak lagi makhluk hidup sampai menjadi tak terbatas. Mengisi penuh semua yang dapat Anda bayangkan. Semoga semua makhluk hidup, dekat maupun jauh, besar maupun kecil, berbahagia dan damai. Basuhlah segenap alam semesta dalam kehangatan cahaya emas cinta kasih. Tinggallah di sana barang sejenak. Di dalam perumpamaan api unggun tersebut, sekarang apinya sudah berkobar-kobar, sangat panas, dan mampu membakar kayu-kayu yang basah dan keras sekalipun. Pikirkanlah musuh-musuh Anda. Visualisasikan seseorang yang pernah amat menyakiti hati Anda. Anda akan terperanjat karena sekarang metta Anda sudah cukup kuat untuk memaafkan mereka. Sekarang Anda juga mampu membagikan cahaya keemasan cinta kasih yang menyembuhkan dengan mereka. Kawan, apapun yang telah kamu lakukan kepadaku, pembalasan tak akan membantu kita semua. Jadi aku mengharapkan kamu sehat saja. Dengan tulus, aku berharap kamu terbebas dari rasa sakit masa lalu dan berbahagia pada seluruh masa depanmu. Semoga keindahan cinta kasih tanpa syarat ini juga menjangkaumu, membawakanmu kebahagiaan dan kecukupan hati. Tak kala api metta berkobar penuh gelora, tak ada yang mampu menahannya. Berikutnya adalah sebatang kayu basah dan keras terakhir yang perlu dilemparkan ke dalam api metta. Kebanyakan meditator menemukan bahwa orang yang paling sulit untuk dicintai adalah diri mereka sendiri. Bayangkan, Anda sedang menatap diri Anda di depan cermin. Katakan dalam hati dengan ketulusan penuh, "Semoga aku sehat. Sekarang aku memberi kebahagiaan kepada diriku sendiri. Terlalu lama sudah pintu hatiku tertutup untukku. Sekarang aku membukanya. Tak peduli apapun yang sudah kulakukan atau yang akan kulakukan,
pintu hormat dan kasihku akan selalu terbuka untukku. Aku memaafkan diriku tanpa syarat. Pulanglah, kini kuberikan diriku kasih yang tak menghakimi. Aku peduli kepada makhluk rentan yang disebut aku ini. Kulingkupi segenap diriku dengan cinta kasih metta. Ciptakan kata-kata Anda sendiri di sini untuk membuat kehangatan cinta kasih menyelam ke relung hati Anda, ke bagian yang paling ketakutan. Biarkan semua penolakan lumer sampai Anda menyatu dengan metta, cinta kasih nirbatas, bagai kasih seorang ibu kepada anaknya. Sebelum Anda mengakhiri meditasi metta, diamlah selama 1-2 menit dan renungkanlah apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Amatilah efek meditasi ini terhadap diri Anda. Meditasi metta dapat menghasilkan kebahagiaan surgawi. Untuk membawa meditasi ini ke penutupan yang elegan, sekali lagi bayangkanlah metta sebagai suatu pendaran keemasan yang memancar dari sekuntum teratai putih indah yang terletak di hati Anda. Visualisasikan pendaran keemasan itu terserap kembali ke dalam teratai, meninggalkan kehangatan di luar. Tak kala pendaran keemasan itu menjadi seperti bola padat pijaran energi di bagian tengah teratai putih, bayangkanlah kelopak-kelopaknya menutup di sekitar bola metta tersebut. Menjaga benih cinta kasih tetap berada di dalam hati Anda, siap dilepaskan kembali pada meditasi metta Anda berikutnya. Bukalah mata dan bangkitlah dengan perlahan. Sebuah pelembutan pikiran. Meditasi metta melembutkan pikiran dan mengarahkannya menuju kepedulian, niat baik, dan penerimaan. Anda menjadi lebih tidak egois, tidak terlalu terpusat pada kepentingan Anda sendiri, dan lebih bersedia berinteraksi secara damai dengan pihak lain. Emosi yang dirasakan metta adalah kegembiraan dan kemurnian. Selama Anda berulang-ulang mengembangkannya, metta akan menetap di dalam hati Anda. Anda menjadi seorang manusia yang welas asih dan kebaikan Anda menjadi sumber sukacita bagi semua makhluk dan diri Anda sendiri. Metta memungkinkan Anda untuk melingkupi makhluk lain sebagaimana adanya mereka. Kebanyakan orang menganggap hal ini mustahil karena pikiran mereka yang mencari-cari kesalahan. Mereka hanya melihat secara sebagian saja, bagian yang jelek-jelek saja, dan menolak untuk menerimanya. Cinta kasih, di sisi lain, melingkupi keseluruhan dari sesuatu dan menerimanya sebagaimana adanya. Melalui praktek meditasi metta, Anda mendapati diri Anda menjadi tidak terlalu memperhatikan kekurangan-kekurangan diri Anda sendiri dan pihak lain, dan lebih mampu menerima mereka apa adanya. Kemampuan untuk melihat keindahan dari suatu objek dan mengabaikan kekurangan-kekurangan objek tersebut merupakan bantuan ampuh untuk semua jenis meditasi. Untuk mempertahankan perhatian Anda pada saat ini, misalnya, Anda harus menerima hal-hal sebagaimana adanya saat ini, berada pada momen ini, dan tidak rewel. Ketika Anda terus mencari-cari kesalahan pada momen saat ini, Anda akan temukan bahwa Anda tidak bisa kerasan dalam momen tersebut. Kita dapat memadukan meditasi metta dengan meditasi pernapasan. Ketika Anda memulai tahap 3, kesadaran pada napas, Anda mengamati napas Anda dengan cinta kasih. Anda memikirkan sesuatu seperti napas, pintu hatiku terbuka untukmu.
Tak peduli apapun yang kamu rasakan, tak peduli apa yang kamu lakukan. Anda akan segera mengamati napas Anda dengan belas kasih, menerimanya apa adanya, alih-alih mencari-cari kesalahannya. Dengan menambahkan metta ke dalam proses kesadaran, Anda tidak akan punya pengharapan apapun, karena napas tampak sudah lebih dari cukup. Karena cinta kasih, Anda segera merasakan kehangatan yang memikat terhadap napas yang membawa sukacita pada setiap penarikan dan penghembusan napas. Sungguh menyenangkan mengamati napas Anda bahwa dalam waktu yang sangat singkat Anda telah mencapai tahap kelima, napas yang indah. Membawa metta ke dalam jhana. Jhana adalah puncak emosi dan bukan puncak intelektual. Anda tidak dapat memikirkan cara Anda memasuki jhana. Anda hanya dapat merasakannya. Untuk berhasil, Anda perlu mengakrabkan diri dengan dunia emosi Anda. Cukup percaya kepadanya dengan hening tanpa menyetirnya. Barangkali inilah sebabnya mengapa para meditator perempuan agaknya lebih mudah memasuki jhana daripada para pria. Meditasi metta melatih setiap orang menjadi lebih nyaman dengan kekuatan emosi. Kadang selama meditasi metta, Anda mungkin menangis, bahkan terisak-isak tak tertahankan. Jika demikian, tidak apa-apa. Di jalan menuju Nibbana, kita semua mesti belajar menggeluti intensitas emosi yang paling murni. Dan dari semua itu, jhana adalah yang paling murni. Karena itulah, meditasi metta membuat jhana menjadi lebih bisa tercapai. Anda bahkan dapat membawa meditasi metta secara langsung ke dalam jhana. Ketika Anda telah mencapai tahap seperti yang digambarkan di atas, di mana Anda memancarkan pendaran keemasan, cinta kasih nirbatas ke segenap semesta, menyiraminya setiap makhluk hidup dengan kekuatan dahsyat kasih nirbatas Anda, lalu ambillah langkah selanjutnya. Lupakan semua makhluk dan abaikan dari mana kekuatan tersebut datang. Pusatkan perhatian Anda pada pengalaman metta itu sendiri. Langkah ini seringkali terjadi secara otomatis, tanpa suatu keputusan yang datang dari Anda. Objek meditasi menjadi sederhana, bebas dari persepsi makhluk-makhluk yang terpisah. Semua yang berada di dalam pikiran Anda adalah apa yang saya sebut metta tanpa tubuh. Seperti seringai tanpa tubuh dari kucing Cheshire pada perumpamaan dalam bab 2. Anda mengalami hal ini sebagai keadaan bahagia dari cahaya keemasan megah dalam mata batin Anda. Ini adalah suatu nimitta. Inilah nimitta metta. Suatu nimitta yang dibangkitkan melalui meditasi metta selalu luar biasa indahnya. Hanya saja, kadang nimitta itu tidak begitu stabil. Biasanya kegairahan adalah masalahnya. Bagaimanapun, sifatnya begitu memikat sehingga Anda tidak mampu tahan bergelayut pada kebahagiaan dahsyat seperti itu. Jadi, dalam sekejap, nimitta metta yang cemerlang keemasan itu menjadi hening dan Anda pun terjatuh ke dalam jhana. Beginilah meditasi metta menghantarkan Anda ke dalam jhana. Memancarkan metta setelah meditasi yang mendalam. Beberapa tahun yang lalu, di wihara saya di Perth, kami sedang melafalkan suta-suta untuk memancarkan cinta kasih. Pelafalan ini hanya bertahan selama 5 menit.
Saya telah bermeditasi secara mendalam sebelumnya, dan tak kala kami memulai pelafalan, batin saya terkait penuh dengan metta, sampai-sampai saya tidak mampu melanjutkan pelafalan tersebut. Metta nirbatas tercurah keluar dari diri saya ke segala penjuru, dan saya terbenam bahagia di dalamnya. Saya tidak pernah menuntaskan suta-suta itu. Pikiran saya telah menjadi begitu lembut dan lunak sebelumnya oleh meditasi saya sebelumnya, sehingga kata-kata asli Buddha tentang cara memancarkan metta memicu suatu curahan metta yang tak tertahankan. Pengalaman-pengalaman semacam ini mengajarkan kepada saya bahwa pertama-tama Anda mesti melatih pikiran dalam samadhi, perhatian hening, dan selanjutnya Anda dapat memancarkan cinta kasih dengan penuh tenaga. Setelah mengukuhkan samadhi, Anda dapat menembak siapa saja di mana saja dengan metta adidaya. Pada akhir sebuah retret meditasi yang saya pimpin, saya mengundang murid-murid saya untuk mencoba hal ini. Banyak dari murid-murid saya yang memiliki pikiran dahsyat pada akhir sebuah retret. Saya memimpin mereka bermeditasi metta, dan ketika saya merasa kekuatan mereka sudah cukup kuat, saya undang mereka untuk menembak seorang kawan yang tidak hadir dengan metta adidaya tersebut. Saya lebih suka mereka memilih seseorang yang berada jauh dari pusat retret. Lalu saya melihat jam dan mencatat waktunya. Pada akhir meditasi metta, saya memberitahukan waktu yang saya catat kepada murid-murid saya dan meminta mereka untuk nantinya menelepon sang kawan dan menanyakan apa yang tengah mereka kerjakan pada waktu itu dan bagaimana perasaan mereka. Banyak dari para siswa saya yang pada hari berikutnya menelepon saya dengan bersemangat untuk memberitahu saya, "Berhasil!" Ketika Anda mengirim cinta kasih dari pikiran yang telah diperkuat oleh samadhi, kiriman itu akan sampai. Cobalah sendiri. Demikianlah, saya sudahi dulu bagian A dari video part 6 ini, yaitu bab 6, variasi untuk menyegarkan meditasi. Pada video part 6b, saya akan lanjutkan bab 6 ini dengan membacakan meditasi membiarkan dan tentang meditasi jalan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang